mengenai Brigadir J hingga tewas. Ini itu beritanya guys. Kami sebagai rakyat ini nggak boleh berasumsi, cuman bingung kita. Bismillahirrahmanirrahim guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kesurupan be, iya beritanya bikin kesurupan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Apa be berita bikin kesurupan? Nih gue sampai bingung gitu, ini mau percaya siapa emang ya? Zaman sekarang ini mau percaya itu susah gitu. Udahlah percaya sama Nabi SAW sama orang-orang yang benar-benar ngomong karena Nabi gitu, yang nggak ada kepentingan ini. Soalnya kalau pakainya kepentingan ini, kita masih ingat masih ada berita begini ya. Nih. Polisi Baradae penembak nomor 1 di resimen pelapor. Penembak nomor 1 nggak nanggung-nanggung loh ini beritanya. Penembak nomor 1 itu karena mungkin dari 5 peluru berapa luka itu kan ya. Kita baca dulu udah beritanya nih. Baca dulu beritanya. Ini dilansir oleh newsdetik.com Selasa 12 Juli 2022. Baku tembak di rumah Kadif Propam Polri. Irjen Verdi Sambo menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Brigadir J tewas setelah 5 tembakan yang dimuntahkan oleh Baradae yang diberondong 7 kali tembakan Brigadir J. 7 lawan 5. Barada nih 5 nih beritanya nih. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto sedikit menjelaskan tentang profil Baradae. Baradae merupakan penembak nomor 1 di resimen pelopor Korps Brimob sehingga piawai memegang senpi. Wah, ini yang ngomong Kapolres. Ngopi. Di resimen pelopornya dia sebagai tim penembak nomor 1 kelas 1. Di resimen pelopor ini yang kami dapatkan, ujar Kombes Budi saat jumpa pers di Polres Jaksel Selasa 12 Juli 2022. Budi mengatakan Baradae juga merupakan pelatih di resimen pelopor tersebut. Jadi kebetulan sebagai gambaran informasi, kami juga melakukan interogasi terhadap Komandan Barada RE bahwa Barada RE ini sebagai pelatih vertical rescue. Sementara itu Polres Jakarta Selatan menjelaskan soal 1 peluru yang membuat 2 luka tembak di tubuh Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Peluru itu disebut menembus lengan hingga tubuh Brigadir J. Penjelasan mengenai hasil autopsi sementara jenazah. Autopsi sementara. Itu juga bingung gue. Jenazah Brigadir J yang tewas setelah terlibat baku tembak dengan Baradae disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan Jaksel Kombes
Budi Herdi Susianto dalam jumpa pers di Mapolres Jaksel, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jaksel, Selasa 12 Juli. Budi awalnya mengenai jumlah luka tembakan yang ada di tubuh Brigadir J. Dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar dan 1 proyektil bersarang di dada. Budi menjelaskan Brigadir E menggunakan senjata Glock 17 dengan magasin maksimum 17 butir peluru. Menurut Budi, tim Polres Jaksel menemukan barang bukti sisa 12 peluru dalam magasin tersebut. Artinya ada 5 peluru yang dimuntahkan atau ditembakkan, ucap Budi. Sedangkan Brigadir J menggunakan senjata jenis HS dengan 16 peluru di magasinnya. Polisi menemukan sisa 9 peluru di lokasi kejadian. Artinya ada 7 peluru yang ditembakkan, ujar Budi. Ya, itu Pak Budi itu sekarang udah diganti belum ya? Sudah kayaknya ya. Dinonaktifkan ya. Ya, itu 12 Juli. Itu berita tuh. Waktu itu kita ngeliat, jago Baradae ya. Ternyata ada berita begini. LPSK, Baradae bukan jago tembak. Baru dapat pistol November 2021. Lah yang tadi diomongin itu apa? Ngapain be kesurupan? Baradae bukan jago tembak, baru dapat pistol November 2021. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 8 bulan, belum setahun. Jago. LPSK ini lembaga perlindungan saksi kalau nggak salah ya. Kita baca dulu deh ya. Ini dari CNN 4 Agustus. Tadi beritanya dari Detik itu 12 Juli. Belum sebulan berubah. Belum sebulan berubah. Terus kita ini minta maaf ya buat Kepolisian Republik Indonesia. Terus kita gimana sebagai rakyat ini? Percaya aja terus saja ya. Jadi yang sampai mau percaya bingung gua mau percaya yang mana gitu. Apa cuman gue yang ngalamin ini guys? Yang di sini gimana loh? Sulit mau percaya yang mana? Bingung gue. Gue lebih baik percaya ini kopi deh. Aduh. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi mengungkapkan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumilu atau Baradae bukan jago tembak. Hal itu disimpulkan LPSK berdasarkan penelusuran mereka. Berarti Kapolres tadi itu masa bohong? Kalau bohong, berarti kan beliau menerima informasi. Yang bohong yang mana ini? Atau jujur semua? Dalam penelusuran kami, Baradae bukan jago tembak, kata Edwin kepada cnnindonesia.com Kamis 4 Agustus. Atau yang bohong LPSK? Yang mana yang bohong? Atau bohong semua, atau jujur semua? Atau kami rakyat ini disuruh ngopi aja gitu? Kalau konten yang begini gua rasanya 1 gelas kopi ini gak cukup. Edwin mengungkapkan Baradae baru mendapatkan pistol pada November 2021. Sementara berdasarkan keterangan Baradae, latihan menembak terakhirnya pada Maret 2022. Ngapain be? Berenang di awang-awang be. Lagi berenang. Latihan terakhir Maret. Dia baru dapat pistol bulan November tahun lalu, namun keterangannya itu dari Propam dan latihan menembak Maret 2022, ujar dia. Edwin juga menjelaskan Baradae bukan bertugas sebagai ajudan atau AID Dekam ADC Irjen Verdi Sambo, melainkan sopir. Ngebaca ini gue. Kuatkan babe kuat. Ujian, ini ujian yang tenang, harap tenang, harap tenang.
Dalam beberapa keterangan memang ada yang menurut kami perlu di cross check kebenarannya yang kami juga belum meyakini. Oh ini. Edwin juga menjelaskan Baradae bukan bertugas sebagai itu tadi ya. Namun dia menegaskan keterangan Baradae itu perlu diklarifikasi ke sejumlah pihak. Harus diklarifikasi dulu. Dalam beberapa keterangan memang ada yang menurut kami perlu di cross check kebenarannya yang kami juga belum meyakini tuturnya. Ya LPSK belum meyakini. Kira-kira rakyat ini gimana? Kopi kalian tambahin madu guys ya, pakai madu, jangan biasain pakai gula, pakai madu. Abis ini gue jualan madu. Kenapa jadi iklan gue? Udahlah. Sementara itu pernyataan berbeda sempat disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif kan, Kombes Budi Herdi Susianto pada 11 Juli. Budi mengatakan Baradae sebagai penembak nomor 1 di resimen pelopor. Kami juga melakukan interogasi terhadap Komandan Barada RE bahwa Barada RE ini sebagai pelatih vertical rescue dan di resimen pelopornya dia sebagai tim penembak nomor 1 kelas 1 di resimen pelopor. Ini yang kami dapatkan ucapnya. Adapun Barada RE disebut terlibat dalam insiden saling tembak dengan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Komplek Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Dalam insiden itu Brigadir J tewas. Polisi mengklaim penembakan itu berawal dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Sambo. Polisi juga mengatakan Brigadir J mengeluarkan total 7 tembakan yang kemudian dibalas 5 kali oleh Baradae. Tidak ada peluru yang mengenai Baradae, sementara tembakan Baradae mengenai Brigadir J hingga tewas. Ini itu beritanya guys. Ya. Kami sebagai rakyat ini nggak boleh berasumsi, cuman bingung kita. Ini kayak film misteri, paham gak? Tapi gue mau ngasih ide gitu ya, kita mengikuti. Di kepolisian ini ada satu nama jenderal. Ya, satu nama jenderal. Ada satu jenderal yang pangkatnya Komjen Pol ya, Komjen Polisi, yang kayaknya bisa nih, ini ide aja sih, soalnya gue ngelihat track recordnya Pak Komjen Dharma ini, bisa kayaknya nih, menyelesaikan kasus ini. Ya ini beliau namanya Komjen Pol Dharma Pongrekun. Kalian pasti tahu nih beliau ya. Nah beliau nih. Begini. Ya begini. Ya. Komjen Pol Dharma Pongrekun. Beliau ini luar biasa kalau mau sih ya. Gue yakin terbongkar ini. Tapi nggak ada nama itu ya. Paling jauh sedikit kenapa Pak? Nanti kita akan coba bahas Pak Komjen Pol Dharma ya. Kita coba cari track recordnya, kita bisa tampilin. Tapi ya ini kami sebagai rakyat itu bingung Pak mau kemana gitu ya. Ya mau ngapain? Ya berita di atas penembak nomor 1 di bawah bukan jago tembak. Baradae membingungkan. Babe Aldo YouTuber receh. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain be? Surupan apa be? Penembakan. Belum off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.